Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran ekonomi siswa-siswaku sekalian. Hari ini materi yang akan kita bahas tentang perpajakan. Pada materi sebelumnya telah kita bahas materi APBN. Di materi perpajakan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai: A. Siswa menjelaskan pengertian pajak. B. Menyebutkan fungsi, manfaat, dan tarif pajak. A. Pengertian pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak kepada negara. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. B. Fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Apa itu fungsi pajak? 1. Fungsi pajak terdiri dari A. Fungsi budgetair pajak. Fungsi budgetair disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiscal function, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak ini merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar, yaitu di Indonesia sangat memegang peranan penting di negara kita pajak. Kenapa? Karena sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. B. Fungsi alat pengatur atau regularen. Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, pemerintah menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor dan bea masuk untuk melindungi petani di dalam negeri. C. Fungsi alat penjaga stabilitas. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak atas produksi dalam negeri agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Kenapa? Karena bila ada barang-barang impor dikenakan pajak, berarti produk dalam negeri itu dapat laris di pasaran karena tidak bisa, karena barang-barang dari luar tidak masuk dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena para importir berpikir mereka mengimpor barangnya ke Indonesia dalam jumlah banyak karena dikenakan biaya impor. D. Fungsi sarana redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana tersebut dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak. Berarti ada semacam pemerataan pendapatan, ya. Selanjutnya, bagaimanakah manfaat pajak? 2. Manfaat pajak.
Pajak memiliki manfaat yang sangat besar bagi rakyat dan pembangunan Indonesia. Melalui pajak yang akan kita bayar, pemerintah memiliki pendanaan untuk membiayai berbagai pembangunan fisik, menggaji pegawai, bahkan membantu korban bencana alam. Pajak ini juga mendorong pembangunan pendidikan. Manfaat lain dari pajak yaitu sebagai dana alokasi umum, pelayanan kesehatan, subsidi BBM, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan hidup. 3. Tarif pajak. Besar kecilnya pajak yang dibayar wajib pajak tergantung dari tarif pajak yang dikenakan. Tarif pajak dapat dihitung dengan 4 tarif. Di antaranya A. Ada yang disebut dengan tarif pajak proporsional. B. Tarif pajak progresif. C. Tarif pajak degresif. D. Tarif pajak tetap. Kita lihat yang manakah yang disebut dengan tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional yaitu tarif yang tetap atau sejenis untuk jumlah penghasilan. B. Tarif progresif yaitu tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Selanjutnya, tarif degresif yaitu tarif pajak yang semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Berarti semakin besar penghasilan atau pendapatan, tarif pajak yang dikenakan semakin menurun. D. Tarif pajak tetap yaitu besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dan jumlah rupiah tertentu. Jumlah pajak tetap berapapun jumlah pendapatan. Ya, berarti di sini tarif pajak ada 4. Ya, tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga dapat disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.